Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Syani Surajat, mahasiswa MBKM Petualangan Pelajar dari Universitas Surya Kencana ke Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview pertemuan hukum tata negara yang dosennya yaitu Bapak Dr. Ahmad Jaka Santos SHLLM mengenai diskusi seminar minggu kemarin yang berjudul Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia. Pada seminar tersebut dijelaskan bahwa adanya sejarah partai politik di Indonesia. Masa Hindia Belanda sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Partai politik yang paling pertama dibentuk di Indonesia adalah De Indische Partij pada 25 Desember 1912 oleh Doulos Dekker, Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo. Partai politik menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu, organisasi yang baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI, dan Partai Katolik ikut meramaikan peran dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Jadi, dari segi hukum ketatanegaraan, stabilitas pemerintah berkaitan dengan sistem pemerintahan dan sistem pemilihan umum, dan sudah katakan bahwa salah satu buah banyak partai kita mulai dari Kabinet Syahrir sampai sebelum dan sesudah umum itu akibat dan banyak partai yang diberikan wewenang sebagai anggota DPR yang sudah dipilih, tapi tidak semua sistem parlementer dengan sistem banyaknya partai itu menyebabkan instabilitas. Pemerintah tidak ada sistem parlementer. Mengapa sistem itu tidak menjalankan sistem banyak partai? Inggris menjalankan sistem dua partai, yaitu bunyi partai yang mendapatkan prioritas yang lain. Oposisi pemerintah itu stabil atau kondisi yang stabil. Jadi, sistem presidensial ke sistem parlementer itu diakui dengan sistem pemilihan yang distrik. Sistem dua partai itu bisa menjamin stabilitas bagaimana terkait dengan sistem pemilihan umum saja. Selain pada pertemuan itu juga kita membahas mengenai pemberlakuan kewajiban sertifikat halal di Indonesia. Dalam proses pembentukan Undang-Undang JPH, tampak masih banyak tahapan yang tidak terlampaui dengan baik, terbukti dari kurang baiknya persiapan pembentukan Undang-Undang JPH, khususnya tentang sertifikasi jasa produk halal yang diberlakukan 17 Oktober 2019. Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk mengimplementasikan Undang-Undang JPH. Namun banyak juga peluang yang dapat diperoleh bagi masyarakat, khususnya di dunia pendidikan tinggi, dalam berperan aspek Undang-Undang JPH, antara lain peran dalam lembaga penjaminan halal. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.